silahkan. Baik, terima kasih Bu Piki. Selamat sore teman-teman. Pak, mohon Uh, maaf, yang presentasi bisa kirim lagi ke saya untuk PPT-nya dan untuk Word-nya. baik, baik. Nanti dikirim kembali, Bu. Oke, oke, monggo silakan. Uh, Selamat siang teman-teman. Untuk kelompok 5, dipersilahkan untuk uh, melaksanakan pemaparan atau persentase untuk perawatan untuk populasi rentan. Dipersilahkan untuk kelompok 5. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon izin Ibu Vicky, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah tentang perawatan untuk populasi rentan, yaitu lansia, wanita hamil, anak-anak, orang dengan penyakit kronis, disabilitas, dan sakit mental. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Bapak Kristomi, Pak Sudianto, Pak Ahmad Soleh, dan Musriah, saya sendiri, kemudian Ibu Christine Natalia, Bapak Domingo Guterres, dan Bapak Joao Emmanuel de Jesus. Langsung saja, latar belakang. Berbagai bencana telah menimbulkan korban dalam jumlah yang besar. Banyak korban yang selamat menderita sakit dan cacat. Rumah, tempat kerja, ternak, dan peralatan menjadi rusak atau hancur. Korban juga mengalami dampak psikologis akibat bencana, misalnya ketakutan, kecemasan akut, perasaan mati rasa secara emosional, dan kesedihan yang mendalam. Bagi sebagian orang, dampak ini memudar dengan berjalannya waktu. Tapi untuk banyak orang lain, bencana memberikan dampak psikologis jangka panjang, baik yang terlihat jelas, misalnya depresi, psikosomatis, atau keluhan fisik yang diakibatkan oleh masalah psikis, ataupun yang tidak langsung, terhadap kejadian traumatik dari bencana. Kemudian, menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. Tujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan kelompok rentan, kemudian yang B untuk mengetahui cara mengidentifikasi masalah pada kelompok rentan, yang ketiga yaitu untuk mengetahui tindakan yang sesuai dengan kelompok rentan. Lanjut, manfaat untuk membantu para pembaca, baik itu masyarakat maupun tenaga kesehatan, agar lebih memahami perawatan pada kelompok rentan, karena hal tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam mitigasi bencana. Lanjut. Definisi kelompok rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 55 Ayat 2, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, yang pada saat bencana terjadi menjadi beresiko lebih besar, meliputi bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, atau penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merumuskan pengertian rentan sebagai berikut, yaitu mudah terkena penyakit dan peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi logis dari pengertian yang pertama,
karena sebagai kelompok lemah sehingga mudah dipengaruhi. Lanjut. Perawatan populasi rentan. Lanjut, Mas. Perawatan populasi rentan pada lansia. Lansia merupakan salah satu kelompok yang rentan secara fisik, mental, dan ekonomi saat dan setelah bencana yang disebabkan karena penurunan kemampuan mobilitas fisik atau karena mengalami masalah kesehatan kronik. Di Amerika Serikat, lebih dari 50% korban kematian akibat dari badai Katrina adalah lansia dan diperkirakan sekitar 1.300 lansia yang hidup mandiri sebelum kejadian badai tersebut. Tindakan yang sesuai untuk kelompok beresiko pada lansia. Pada saat prabencana, satu, libatkan lansia dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi disaster plan di rumah. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan lansia dalam perencanaan penanganan bencana. Lanjut. Pada saat bencana, itu satu, melakukan usaha bantuan penyelamatan yang tidak meningkatkan risiko kerentanan lansia. Misalnya, meminimalkan guncangan atau trauma pada saat melakukan mobilisasi dan transportasi untuk menghindari trauma sekunder. Yang kedua, identifikasi lansia dengan bantuan atau kebutuhan khusus, contohnya kursi roda, tongkat, dan lain-lain. Pada saat pasca bencana, libatkan remaja dalam pusat perawatan lansia dan kegiatan-kegiatan sosial bersama lansia untuk memfasilitasi empati dan interaksi orang muda dan lansia. Kemudian yang kedua, libatkan lansia sebagai uh, storyteller dan animator dan kegiatan bersama anak-anak yang diorganisir oleh agensi perlindungan anak di posko perlindungan korban bencana. Yang ketiga, menyediakan dukungan sosial meliputi pengembangan jaringan sosial yang sehat di lokasi penampungan korban bencana. Yang keempat, sediakan kesempatan belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan skill lansia. Yang kelima, ciptakan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan secara mandiri. Dan yang keenam, berikan konseling untuk meningkatkan semangat hidup dan kemandirian lansia. Lanjut. Perawatan keluarga di rumah. Cara keluarga caregiver. Kebutuhan dasar merawat lansia pada penelitian teridentifikasi kebersihan diri, yaitu mandi, ganti baju, kebersihan mulut, dan eliminasi, nutrisi, istirahat, mobilisasi sosial, dan pemberian obat. Tujuan merawat lansia teridentifikasi dua tujuan, yaitu membantu lansia dan menjaga keamanan pada lansia. Lanjut. Metode merawat lansia. Metode merawat lansia dilakukan dengan upaya peningkatan kenyamanan lansia, yaitu menawari hal yang disukai dan penuh perhatian, melibatkan keluarga sebagai caregiver yang lain selama perawatan, dan membawa ke pelayanan kesehatan, baik itu ke rumah sakit ataupun ke puskesmas atau klinik kesehatan terdekat. Kemudian dukungan sosial dalam merawat lansia. Keluarga yang berperan sebagai caregiver mendapatkan dukungan dari internal, yaitu suami atau istri, dan juga dari eksternal yang berasal dari kakak atau adik ipar, kakak atau adik kandung, kader lansia, dan tenaga kesehatan yang lain. Bentuk dukungan yang didapat berupa dukungan informal yang berasal dari kader posyandu, tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter. Lanjut. Perawatan populasi rentan pada disabilitas. Bencana alam bisa menimbulkan korban jiwa yang tinggi pada kelompok rentan. Salah satunya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari
penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, serta penyandang disabilitas fisik dan mental. Lanjut. Situasi sebelum bencana. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada situasi sebelum bencana antara lain, yaitu yang pertama, koordinasi dan diskusi komunitas atau organisasi penyandang disabilitas terkait risiko bencana dan membuat persiapan apabila terjadi bencana. Yang kedua, membuat pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas ada saat bencana alam, dan melatih penyandang disabilitas dan kerabat terdekat tentang kegiatan PRB atau pengurangan risiko bencana. Lanjut. Situasi saat bencana. Kegiatan yang dilakukan pada situasi saat bencana antara lain, 1. Melakukan evakuasi bagi penyandang disabilitas untuk menjauh dari lokasi bencana. 2. Mengevakuasi penyandang disabilitas yang ditinggal oleh keluarganya saat terjadi bencana. 3. Menampung di pengungsian. 4. Membawa korban ke rumah sakit. 5. Melakukan pendataan dan penilaian. 6. Memberikan konseling. Dan yang ketujuh, memberikan terapi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Bapak Kristomi. Silahkan, Pak Kristomi. Mohon izin melanjutkan dari Ibu Musriah. Early recovery early. Silahkan, Pak. Ya, mohon izin Bu. Recovery dalam PRB inklusif bagi penyandang disabilitas antara lain. Yang pertama, melibatkan diri secara aktif dalam posko pemberian layanan dalam bencana dan pemberian pelatihan penyelamatan diri bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama, melaksanakan penilaian kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi dalam bidang ekonomi dan sarana prasarana. Yang kedua, konseling bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma. Yang ketiga, asistensi activity daily living serta sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang keempat, asistensi pemberdayaan ekonomi. Tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada orang dengan kecacatan atau disabilitas. Yang pertama, pra-bencana. Sediakan informasi bencana yang bisa diakses oleh orang-orang dengan keterbatasan fisik seperti tunarungu, tunanetra, dan lain-lain. Yang kedua, perlunya diadakan pelatihan-pelatihan penanganan kegawat darurat bencana bagi petugas kesehatan khusus untuk menangani korban dengan kebutuhan khusus cacat. Saat bencana, sediakan alat-alat emergensi dan evakuasi yang khusus untuk orang cacat, alat bantu berjalan untuk korban dengan kecacatan, alat-alat BHD, bantuan hidup dasar sekali pakai, dan lain-lain. Yang kedua, tetap menjaga dan meningkatkan kewaspadaan universal. Menurut IDA Parida 2013, keperawatan bencana pada penyandang cacat yakni yang pertama, bantuan evakuasi, informasi, tenaga raksa, gangguan intelektual, tunarungu, dan tunanetra. Pasca bencana, sedapat mungkin sediakan fasilitas yang dapat mengembalikan kemandirian individu dengan keterbatasan fisik di lokasi evakuasi sementara, contohnya kursi roda, tempat, dan lain-lain. Yang kedua, libatkan agensi-agensi yang berfokus pada perlindungan individu-individu dengan keterbatasan fisik. Menurut IDA Parida 2013, keperawatan bencana pada penyandang cacat, kebutuhan rumah tangga, air minum, susu bayi, sanitasi, air bersih, dan sabun untuk CK, mandi, cuci kakus, alat-alat untuk memasak, pakaian, selimut, dan komunikasi sementara, dan kebutuhan budaya. Dan yang kedua, kebutuhan kesehatan umum seperti medis, obat-obatan, perban, dan lain, tenaga medis, pos kesehatan, dan perawatan kejiwaan. Ketiga, tempat ibadah sementara. 4, keamanan wilayah. 5, kebutuhan air. 6, kebutuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya, perawatan populasi rentan pada sakit mental. Definisi sakit mental atau gangguan jiwa menurut FSMI 2010 adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan
si jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Sedangkan menurut Marunus 2010, gangguan jiwa adalah gangguan alam, cara berpikir, kognitif, kemampuan, volition, emosi afektif, tindakan psikomotor, di mana para pengidap gangguan jiwa merupakan penyandang disabilitas atau cacat mental. Tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada pengidap. Pertama di prabencana, bantuan evakuasi. Saat terjadi bencana, penyandang cacat membutuhkan waktu yang lama untuk mengevakuasi diri sehingga supaya tidak terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi. Maka informasi persiapan evakuasi dan lain-lain perlu diberitahukan kepada penyandang cacat dan evakuasi. Kedua, mengikut sertakan dalam PRB. Partisipasi penyandang dalam pendidikan pengurangan risiko bencana. Memberikan penyandang gangguan terhadap materi ajar atau belajar saat bencana. Yang pertama, melakukan evakuasi bagi penyandang disabilitas untuk menjauh dari lokasi bencana. Yang kedua, mengevakuasi penyandang gangguan mental yang ditinggal oleh keluarganya saat terjadi bencana, menampung di pengungsian, membawa korban ke rumah sakit, melakukan pendataan dan pelayan, memberikan konseling, pasca bencana. Konseling bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma, kebutuhan rumah tangga, misalnya air minum, makanan, susu bayi, sanitasi, air bersih, dan sabun untuk mencekam, mandi, air, jamban, alat-alat untuk memasak, pakaian, selimut dan tempat tidur, dan sementara kebutuhan kesehatan seperti perlengkapan medis, obat-obatan, perban, dan lain-lain, tenaga kesehatan, tenaga medis, pos kesehatan, dan perawatan keamanan wilayah, kebutuhan ketentraman dan stabilitas seperti keamanan wilayah, kebutuhan air, kebutuhan sanitasi air dan tempat pengelolaan limbah dan sampah, sarana dan prasarana. Sumber daya yang tersedia di lingkungan untuk kebutuhan kelompok berisiko. Pertama, terbentuknya desa siaga dan organisasi kemasyarakat yang sering mensosialisasikan kesiapsiagaan terhadap bencana, terutama untuk area yang rentan terhadap kejadian bencana. Yang kedua, kesiapan rumah sakit atau fasilitas kesehatan menerima korban dari kelompok berisiko, baik itu dari segi fasilitas maupun ketenagaan. Adanya simbol-simbol atau bahasa yang bisa dimengerti oleh individu dengan catatan tentang peringatan bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan adanya sistem support berupa konseling dari ahli-ahli volunteer yang khusus menangani kelompok berisiko untuk mencegah dan mengidentifikasi dini kondisi depresi pasca bencana pada kelompok tersebut, sehingga intervensi yang sesuai dapat diberikan untuk merawat mereka. Adanya agensi-agensi baru dari pemerintah maupun pemerintah NGO yang membantu korban bencana terutama risiko. Adanya website atau homepage bencana dan publikasi penelitian berisi informasi-informasi tentang bagaimana perencanaan kegawat darurat dan bencana pada kelompok-kelompok dengan kebutuhan khusus dan berisiko. Dapat disimpulkan, ini adalah kesimpulan kami. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, kelompok rentan dalam situasi bencana meliputi bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, penyandang disabilitas, dan lansia. Mereka memerlukan perlindungan dan perhatian khusus pada rentan terhadap dampak bencana. Dampak psikologis dari bencana dapat depresi, gangguan kecemasan, stres pasca trauma, dan gangguan emosi lainnya. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap terutama kelompok anak-anak, remaja, wanita, dan lansia. Perawatan pada kelompok rentan dalam situasi bencana memerlukan identifikasi masalah yang spesifik, tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan perlindungan ekstra dari pemerintah kesehatan. Lansia dan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam situasi bencana. Mereka rentan secara fisik, mental, dan ekonomi, sehingga perawatan yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perawatan dalam situasi bencana,
Diharapkan para pembaca dapat memberikan bantuan yang efektif dan tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan, serta meningkatkan taraf hidup kelompok rentan secara keseluruhan. Untuk sarannya, yang pertama, penting untuk memahami secara mendalam materi yang telah dipaparkan dalam ini, karena pengetahuan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup kelompok rentan. Libatkan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi rencana bencana. Pertimbangkan kebutuhan khusus mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pendapat. Berikan perhatian ekstra terhadap kebutuhan lansia berencana masuk dalam distribusi kebutuhan hidup dan kebutuhan finansial. Perhatikan hak-hak dan kebutuhan spesifik lansia, tidak terabaikan untuk mencegah masalah kesehatan dan depresi. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penanganan antara kelompok rentan dalam situasi bencana dapat menjadi efektif dan berdampak positif bagi kesehatan. Sekian, Bu. Ini kami terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memaparkan makalahnya. Untuk selanjutnya kita masuk dalam tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 5 bisa melalui kolom chat atau bisa langsung. Silahkan. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Bu Widi. Ya, mau tanya masalah bencana. Sejauh mana pemerintah itu membantu untuk rehabilitasi korban-korban yang tertimpa bencana, misalnya kayak bencana alam atau bencana kebakaran. Di situ kan ada peran serta yang untuk rehabilitasi. Nah, pemerintah itu yang untuk misalnya masalah ekonominya, sejauh mana pemerintah membantu korban-korban itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila apakah ini termasuk atau tidak, saya menanyakan itu, apabila ada pabrik misalnya pabrik tekstil yang di situ banyak tenaga kerja, terus pabriknya kebakaran, nah, otomatis pekerjanya tidak bisa bekerja, itu juga akan berpengaruh kepada penghasilan ekonominya. Itu yang saya tanyakan, sama sejauh mana pemerintah dalam hal ini ikut andil untuk membantu perekonomian para pekerja di pabrik tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Widi yang sudah mengajukan pertanyaan untuk kelompok 5. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Sementara sambil menunggu kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan Bu Widi, dipersilahkan. Halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Silakan, Mbak Baiklah, Christine. saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Widi yang menanyakan tentang sejauh mana peran andil dari pemerintah terhadap perekonomian pasca bencana, kemudian apabila ada pabrik yang mengalami kebakaran, bagaimana pula bantuan dari pemerintah dalam memulihkan perekonomian mereka. Adapun langkah-langkah yang biasanya diambil pemerintah itu biasanya dalam bentuk bantuan keuangan. Pemerintah itu seringkali menyediakan bantuan keuangan kepada korban bencana, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun pinjaman dengan bunga rendah. Itu untuk membantu mereka memulihkan usaha mereka yang terdampak. Kemudian dalam bidang insentif pajak,
pemerintah mungkin memberikan insentif pajak atau keringanan pajak kepada bisnis yang terkena dampak bencana untuk membantu mereka pulih dan memulihkan operasional mereka. Kemudian bagian infrastruktur dan fasilitas, pemerintah membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Kemudian untuk di bagian ekonominya, pemerintah biasanya meluncurkan program khusus untuk pemulihan ekonomi, misalnya pelatihan keterampilan, program peningkatan akses ke pasar, atau bantuan untuk membangun kembali usaha yang hancur akibat bencana. Untuk pabrik yang mengalami kebakaran, pemerintah juga memiliki peran dalam membantu pemulihan perekonomian mereka dengan memberikan bantuan keuangan jika diperlukan dan memastikan bahwa rekonstruksi pabrik yang dibangun itu akan cepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bisa membantu perekonomian dari mereka. Itu saja Bu Widi. Baik, terima kasih kepada Bu Christine atas jawabannya. Bagaimana Bu Widi? Ya baik, terima kasih. Cuman saya mau tanya untuk tenggang waktunya itu adakah yang dari pemerintah memberikan tenggang waktu, misal dalam hal ini setahun atau bagaimana? Karena kan dampak seperti itu kan mesti panjang, mesti jangka panjang. Itu aja. Terima kasih. Halo, untuk Bu Widi, untuk jangka waktu pemulihan pasca bencana itu dapat bervariasi. Itu tergantung dari tingkat keparahannya. Bisa berlangsung beberapa bulan dan bisa juga bertahun-tahun, Ibu Widi, tergantung dari kemampuan pemerintah. Itu saja. Mohon izin menambahkan dari punya Ibu Christine, kalau secara khusus tidak ada peraturan yang eksplisit, misalnya menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah dalam memberi bantuan. Mungkin bisa kita lihat di pada peraturan pemerintah, peraturan PP nomor 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit, ini mengatur mengenai dana siapakah yang harus selalu tersedia untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. Batas waktu tanggap darurat ini ditetapkan oleh kepala daerah yang bersangkutan, artinya tergantung yang seperti yang disampaikan oleh Bu Christine tadi, tergantung dari keparahan bencana dalam suatu daerah tersebut. Dan tentu saja disinilah peran sebagai kepala daerah menetapkan batas waktunya. Karena di sini tidak dibunyikan sampai kapan, karena kita tidak pernah berharap bahwa dalam suatu daerah itu berlama-lama atau berlarut-larut. Untuk dalam suatu bencana tidak pernah kita mengharapkan tersebut. Tentu saja
cepat harus tetap dapat diselesaikan. Nah, biasanya tergantung pada skala dan tingkat keparahan bencana. Kemudian mungkin itu saja saya kembalikan ke Cipen. Baik, terima kasih pada teman-teman kelompok 5. Bagaimana Bu Widi? Terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik. Di selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sahrir dengan Pak Redi. Yang dari Pak Ahmad Sahrirnya, apakah pemerintah mengatur adanya regulasi dalam pembangunan fasilitas umum untuk mempertimbangkan fasilitas bagi orang dengan berkebutuhan khusus, termasuk untuk evakuasi orang dengan kebutuhan khusus? Sementara ya pertanyaan dari Pak Redi, mohon izin bertanya untuk kelompok 5. Tadi dipaparkan dampak psikologis pada anak bisa terjadi ketika terjadi bencana. Apa yang menandakan anak terkena stres terlihat dari aspek emosi dan tingkah laku anak dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Dipersilahkan untuk kelompok 5. Mohon izin, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Redi Mardiansah ya. Dampak psikologis pada anak bisa terjadi ketika terjadi bencana tadi ya. Apa yang menandakan anak terkena stres terlihat dari aspek emosi dan tingkah laku anak dan bagaimana solusinya. Ketika anak mengalami bencana, mereka rentan terhadap dampak psikologis ya, tanda-tanda bahwa seorang anak mungkin mengalami stres setelah bencana dapat bervariasi. Tetapi biasanya dapat diamati dari perubahan aspek emosional dan perilaku mereka. Seperti misalnya ini yang pertama itu perubahan emosi. Anak mungkin menunjukkan gejala emosional seperti cemas, ketakutan, sedih, atau perasaan kehilangan. Kemudian perubahan perilaku yang tadi termasuk juga merasa cemas, khawatir secara berlebihan juga termasuk. Kemudian dari segi perubahan perilaku, anak mungkin menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka seperti susah tidur, susah makan atau tidak terlalu berselera makan. Itu kemudian menunjukkan tanda-tanda ketegangan seperti mungkin bisa gemetar, menggigil, dan lain sebagainya. Kemudian ketakutan bisa terjadi juga berlebihan terhadap pemisahan. Anak-anak mungkin takut untuk berpisah dengan orang tua atau orang-orang yang dikasihinya. Kemudian anak juga bisa kesulitan untuk berkonsentrasi atau belajar, mengalami mimpi buruk atau ketakutan tentang kejadian itu dapat terulang kembali. Itu mungkin ada teman yang ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Pak Redi? Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Untuk solusinya seperti apa? Izin moderator untuk membantu Pak Mustadia untuk solusinya. Baik, dipersilahkan.
Mudah-mudahan Mbak bisa Rosa. membantu. Solusinya seperti contohnya memberikan dukungan secara emosional, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, Mbak Mus, Mbak Mus. Ya. kita Oh iya, iya, ya. Ya, ya. dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan dukungan yang diperlukan. Yang kedua, ciptakan rutinitas yang stabil, yaitu dengan cara contohnya menciptakan rutinitas yang stabil dan prediktif seperti dapat membantu anak merasa lebih terlindungi dan terkendali. Yang selanjutnya bisa memberi informasi yang sesuai. Jadi anak-anak kadang kan tidak mengerti dengan ada bencana yang terjadi. Jadi kita memberikan penjelasan sesuai dengan usia mereka dan bagaimana mereka dapat mengatasi perasaan mereka terhadap bencana yang terjadi. Nah, selanjutnya bisa dengan cara memberikan kesempatan bermain dan berekspresi, karena anak-anak juga kan mempunyai perasaan, jadi bisa dialihkan dengan bermain. Cara yang baik bagi anak untuk mengekspresikan diri dan mengatasi stres, serta berikan waktu ruang untuk bermain buat anak-anak. Yang kelima, cari bantuan profesional jika diperlukan, karena kadang ada aja anak yang mengalami stres ya, atau khawatir karena bencana yang terjadi di sekitarnya. Jadi dipertimbangkan buat orang-orang dewasa, orang-orang profesional untuk memberikan bantuan dari profesional kesehatan mental yang berkualitas. Jadi dengan pendekatan yang melalui pendekatan yang memperhatikan kebutuhan emosional dan perilaku anak, memberikan dukungan yang sesuai, kita dapat membantu mereka mengatasi stres akibat bencana dan memulihkan kesejahteraan, terutama bagi anak-anak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Bagaimana Pak Redi? Ya, baik, terima kasih. Baik. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sumihar. Kebetulan saya juga masuk kelompok 5. Pertanyaannya, siapa yang berperan kepada lansia atau penyandang disabilitas ketika bencana datang dan bagaimana perannya dalam menghadapi bencana terhadap lansia, anak maupun penyandang disabilitas? Pihak-pihak yang berperan dalam membantu lansia dan penyandang disabilitas ketika bencana antara lain yang pertama pemerintah sudah pasti, karena pemerintah di sini memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya termasuk lansia dan penyandang disabilitas selama terjadi bencana. Yang kedua yaitu lembaga kesehatan. Nah, lembaga kesehatan di sini seperti fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya. Yang ketiga yaitu organisasi kemanusiaan. Nah, organisasi kemanusiaan seringkali berperan dalam memberikan bantuan langsung biasanya kepada korban bencana. Dan yang keempat yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat di sini juga memiliki peran penting dalam membantu lansia dan penyandang disabilitas selama terjadinya bencana. Langkah-langkah biasanya yang dapat dilakukan untuk membantu korban antara lain bisa dilakukan seperti menyediakan transportasi dari fasilitas evakuasi yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas lansia dan penyandang disabilitas. Selanjutnya biasanya memberikan akses yang mudah ke sumber informasi tentang bencana, termasuk informasi evakuasi, tempat pengungsian, dan bantuan yang tersedia. Kemudian memastikan bahwa stok makanan, obat-obatan, dan perlengkapan medis penting tersedia di pusat evakuasi dan rumah tangga lansia dan penyandang disabilitas.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana Bu Sumihar, apakah bisa terjawab? Oke, terima kasih Pak Sudianto. Baik, terima kasih kembali. Dipersilahkan untuk teman-teman kelompok untuk masih ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sahrir dengan Ibu Narwati. APP semua lagi bukan EC. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Sahrir. Pertanyaan dari Pak Ahmad Sahrir tadi, Iya apakah katanya. pemerintah mengatur adanya regulasi dalam pembangunan fisik, pembangunan fasilitas umum untuk mempertimbangkan fasilitas bagi orang dengan kebutuhan khusus, kemudian termasuk untuk evakuasi orang dengan kebutuhan khusus. Di sini tentu saja pemerintah mengatur regulasi dalam pembangunan fasilitas umum untuk mempertimbangkan fasilitas bagi orang dengan kebutuhan khusus atau ODBK, orang dengan berkebutuhan khusus. Ini salah satu contohnya saya sebutkan tertuang dalam Peraturan Menteri Umum Menteri PU nomor 14 RTM 2017 tentang persyaratan jenis bangunan gedung, yang mana bunyinya mewajibkan bangunan publik seperti kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah untuk menyediakan aksesibilitas bagi ODBK, termasuk jalur evakuasi yang ramah ODBK, tanpa tangga, landai, dan dilengkapi dengan pegangan, toilet khusus ODBK, ruang tunggu dan tempat duduk khusus ODBK, dan peralatan dan informasi yang mudah diakses ODBK, misalnya lift dengan tombol braille. Yang pertama, kemudian ada Perpres nomor 80 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan sejahtera penyandang disabilitas. Isinya memerintahkan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang aksesibel bagi ODBK, menegaskan perlunya penyediaan jalur evakuasi dan tempat penampungan yang aman dan mudah diakses ODBK saat terjadi bencana. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Kembali Nomor 26 PRPM 2008 tentang pedoman teknis sistem persyaratan teknis bangunan, memberikan panduan teknis detail tentang desain umum yang ramah ODBK, termasuk dimensi dan kemiringan jalur evakuasi, ketinggian dan jenis pegangan tangan, ukuran dan desain toilet khusus ODBK, sistem informasi dan tanda baca yang mudah dipahami ODBK. Kemudian yang terakhir, Peraturan Menteri PU Nomor 13 PRTM 2000 tentang tata cara sertifikat layak fungsi bangunan, mewajibkan pengembang untuk menyertakan dokumen yang menunjukkan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi ODBK sebelum mendapatkan sertifikat layak fungsi atau SF. Mungkin itu jawaban dari saya kembali. Baik, terima kasih Pak Kristomi. Bagaimana Pak Ahmad Sahrir? Oke, terima kasih jawabannya. Baik, masih ada satu pertanyaan dari Ibu Narwati. Yang pertama, saat terjadi bencana banyak bantuan yang datang seperti pakaian yang bertumpuk. Bagaimana kita sebagai tim menyampaikan kepada masyarakat? Kemudian pertanyaan kedua, langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk memastikan bahwa program rehabilitasi bencana benar-benar inklusif terhadap kebutuhan individu dengan disabilitas? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Narwati. Yang nomor satu, langkah-langkah yang dapat diambil oleh tim untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat. Yang pertama, tentunya kita sebagai tim harus berkoordinasi dengan pihak terkait
koordinasi dengan pihak terkait ini seperti pemerintah daerah, kemudian LSM, untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita melakukan penilaian kebutuhan. Nah, di sini tim harus melakukan penilaian kebutuhan di wilayah terdampak untuk mengetahui atau memilah jenis bantuan apa saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan wawancara langsung, survei, atau berkoordinasi dengan lembaga lokal. Selanjutnya, langkah yang bisa dilakukan oleh tim yaitu pengelompokan dan pemilahan bantuan. Nah, bantuan yang diterima harus dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, seperti pakaian, misalnya pakaian, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya, agar dapat mempermudah proses dalam pendistribusiannya. Selanjutnya, langkah yang lanjutnya itu pengaturan tempat distribusi. Nah, di sini tim bisa menyediakan tempat distribusi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat yang terdampak bencana dan dengan fasilitas yang memadai untuk menampung bantuan serta memberikan layanan distribusi yang terorganisir. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu langkah-langkah untuk memastikan program rehabilitasi bencana eksklusif terhadap penyandang disabilitas. Nah, salah satunya di sini yaitu sebagai tim kita bisa melakukan pendekatan partisipatif, di mana di sini kita bisa menyelibatkan penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil yang mewakili mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program rehabilitasi bencana itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kebutuhan. Nah, di sini juga kita bisa melakukan penilaian kebutuhan secara komprehensif. Ya, salah satu tujuannya untuk memahami tantangan dan kebutuhan spesifik individu dengan disabilitas di wilayah terdampak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu rencana rehabilitasi yang dapat diakses. Ini untuk mengembangkan rencana rehabilitasi yang dapat diakses oleh individu dengan disabilitas termasuk aksesibilitas fisik, komunikasi, dan informasi. Mungkin itu jawaban dari kami kelompok 5. Bagaimana Bu Narwati? Apakah bisa terjawab? Terima kasih Pak, sudah terjawab. Baik, terima kasih. Bagaimana? Adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Jadiin. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 dan kepada teman-teman juga yang sudah membantu maupun yang bertanya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Ibu Piki. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Pak Sudianto yang sudah membantu dalam melakukan ini ya, menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Salam wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Saya evaluasi dulu ya untuk yang presentasi pada hari ini. Yang tadi jadi moderator Pak Sudianto, yang menjawab tadi ada Pak Kristomi, Ibu Musriah, Bu Christine. Pak Ahmad Soleh menjawab nggak ya tadi? Kok saya belum ini ya, tidak terekod. Pak Ahmad Soleh menjawab nggak? Halo, Pak Ahmad Soleh ada? Ada nggak Pak Sudianto? Sepertinya Pak lagi Ahmad ada Soleh. kendala, Bu, karena Pak Iya. Ahmad Solehnya kendala sinyal. Oh gitu. Iya, Ya, gampang aja ya kalau gini ya. Nggak berangkat ya kendala sinyal gitu aja.
Ya, baik. Kemudian Pak Domingus ada? Ada Bu, Oh, ada. Kenapa tidak menjawab Bapak? tadi Bapak dipersiapkan nyambung tapi nggak? penyanyinya Oh, sudah gitu. jalan, Oh, Pak Jo, Pak nggak Joa, nambah. Pak Joa, Immanuel de Ada Bu, Jesus menjawab nggak? ada Bu. Sebenarnya seperti itu kan menjadi ini ya, apa namanya, Bapak Domingus dan Pak Joao dari ini ya, dari mana? Dari Dari Timor Timor Leste. Jadi sebenarnya menjadi ini ya, Leste. sharing sharing kita dari Indonesia seperti apa, kemudian yang dari Timor Leste apakah memang ada gitu, apa namanya, apakah sudah sama dengan apa yang dilakukan di Indonesia atau seperti apa Pak selama ini? Ada sedikit persamaan, Ada tapi sedikit versi mm-mm. Timor Leste Perbedaannya ada? Perbedaannya ada? ada. Perbedaannya jauh Bu. Jauhnya seperti apa Pak? Bisa di-sharingkan gitu? Kalau di Timor Leste baru saja diinisiasi kalau seperti itu Bu. Untuk badan-badan Hmm, penanggulangan bencana di sini kita panggil SP, SPS, SPS Bu. Dalam bahasa apa itu Portugis Pak? APC Bu, Autoridade Proteção Civil. Itu adalah Hmm, authority untuk proteksi warga sipil terhadap bencana Bu. berarti baru Eh, mitigasi, baru kesiapsiagaan aja ya Pak? Sudah ada tindakan untuk bantuannya Bu. Seperti kemarin tahun lalu ada bencana banjir, mereka turun untuk Hmm, evakuasi warga-warga yang terdampak bencana. Dan evakuasinya hmm. karena fasilitasnya belum memadai, tapi mereka eh, kumpulkan warga-warga yang terdampak bencana di gereja atau di perkantoran pemerintah. Jadi perbedaannya jauh Kalau karena untuk fase mitigasinya Pak, pembangunan apa gitu di sana ada? Pembangunan senderan mungkin, kemudian ada untuk sirine untuk mengetahui bahwa ini ada bencana gitu, apakah sudah ada Pak? untuk sirene ada Bu, tapi untuk sementara masih berpusat di Dili. Ada 2 sirene yang untuk eh, apa sinyal untuk memberitahukan bahwa akan terjadi bencana tsunami atau itu ada Bu. Baru baru Hmm. sebulan lalu dipasang Bu. Oh gitu, oke. Oke, terima kasih Pak sharingnya ya. Jadi kita sebenarnya pengen kalau di Indonesia seperti ini, kalau di apa Papua seperti apa gitu ya. Ini sharingnya seperti itu. Mumpung ada mahasiswa Timor Leste ya, untuk luar negerinya. Baik, Oke, terima terima kasih kasih Bu. Bapak Ibu yang sudah apa namanya mempresentasikan gitu ya. Yang tadi tidak ada suaranya adalah Pak Ahmad Soleh. Ternyata untuk yang Pak Domingus dan Pak Joao ternyata ada gitu ya. Tetapi mungkin kalah cepat dengan yang lainnya gitu ya Pak. Baik, tadi ada pertanyaan sudah terjawab semuanya ya terkait dengan sejauh mana pemerintah membantu korban bencana ya. Kalau dilihat adalah sejauh mana ya pemerintah sudah memberikan ini ya, memberikan apa pemberian subsidi ya, kemudian pemberian untuk sarana prasarana ketika terjadi bencana, kemudian mitigasi juga pemerintah sudah melakukan walaupun akan berbeda kondisinya adalah misalnya di daerah perkotaan dan mungkin adalah di daerah pesisir itu akan berbeda ya. Kemudian pemberian bantuan. Nah, pemberian bantuan pun juga se secepat mungkin akan terjadi ini ya akan dilakukan dengan cepat karena di sana ada namanya adalah tim untuk reaksi cepat atau TRC dari BNPB. Dari BNPB akan segera mungkin bagaimana dia harus melakukan asesmen ya untuk RHA ya Rapid Health Assessment di mana dia harus melakukan pengumpulan data nih, pengumpulan data, kemudian melakukan reaksi cepat terkait dengan tanggap bencana tersebut. Dan akan menilai sebenarnya untuk yang lebih parah ini yang mana. Jadi di sana ada untuk penilaian kebutuhan atau need assessment-nya seperti apa. Sehingga untuk tujuannya adalah supaya untuk daerah yang sudah mengalami bencana itu tidak dilakukan dan tidak mengalami keterbengkalaian secara ini ya resikonya tidak terlalu parah gitu ya. Kemudian apakah pemerintah sudah ada regulasi untuk membangun fasilitas? Tadi sudah dijawab ya. Jadi untuk regulasi pembangunan itu kan tetap ada ya terkait dengan pertimbangan fasilitas bagi orang dengan berkebutuhan khusus. Walaupun pemerintah sudah memberikan apa namanya untuk membuat perda, kemudian membuat itu adalah peraturan daerah, kemudian peraturan pemerintah, walaupun sudah di ini ya sudah dibuat, tetapi kan kalau bencana itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan dan sesuatu yang tidak kita kehendaki dan datangnya adalah tiba-tiba.
ya. Jadi pemerintah itu sudah mengatur nanti Bapak Ibu bisa membuka ya di nomor 42 tahun 2020 tadi saya melihat bahwa tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Bapak Ibu bisa membuka di sana ya, sudah ada perdanya, sudah ada peraturan pemerintah bukan perda ya, peraturan pemerintahnya yang mengatur bahwa bagaimana sih untuk kebutuhan khusus itu yang seperti apa seharusnya. Tetapi biasanya di lapangan itu adalah untuk yang disabilitas itu kadang ini ya, apa namanya, tetap dilakukan penanggulangan, tetapi semaksimal mungkin adalah yang dirasa adalah dia adalah gawat darurat. Karena adalah untuk yang apa namanya, untuk yang kelompok rentan, gitu ya. Kemudian ada lagi adalah pertanyaan dari Pak Redi. Dipaparkan dampak psikologis pada anak bisa terjadi ketika terjadi bencana. Apa yang menandakan anak? Nah, anak tandanya stres adalah ketika sesuatu, tadi sudah dijawab ya sama Bu Musri A, bahwa kalau misalnya anak sudah mengalami sesuatu bencana, kemudian dia akan stres, dia akan mengalami post traumatik ya, atau disorder atau PTSD. Post traumatic syndrome. Nah, post traumatic syndrome itu seperti apa yang bisa terjadi? Anak akan mengalami kecemasan ketika menghadapi atau ada misalnya dentuman gitu, atau mungkin bencana bencana apa namanya, bencana gempa ya, gempa. Saya pernah mengalami pada saat saya di Bali, kemudian ada bencana, itu anak saya teriak-teriak. Nah, saya baru tahu itu kalau misalnya anak stres itu seperti itu ya. Dan begitu begitu sampai di mana di sana gitu, anak saya nggak mau lagi nih tidur di hotel. Dan begitu sampai 1 jam itu dia mesti terbangun, dia kaget, Bu ini ada apa Bu? Nah gitu, jadi sesuatu yang terjadi pada anak-anak ini adalah menjadi post traumatik tersendiri gitu ya, terutama adalah pada daerah-daerah yang mengalami rentan terhadap gempa. Jadi goyang sedikit pun dia sudah mengalami kecemasan ya, apalagi kalau yang apa namanya, sering terjadi gitu. Makanya post traumatic disorder itu harus dilakukan penanganan. Benar, penanganannya seperti apa tadi ditanyakan ya. Nah, pada anak untuk PTSD atau post traumatic disorder itu nanti kalau pada anak bisa dilakukan adalah dengan melakukan terapi bermain. Ya, tadi belum disampaikan adalah melakukan terapi bermain. Nah, terapi bermain bisa dialihkan sementara, dia bisa mengalihkan sementara keadaan stres pada anak, ya. Biasanya dilakukan kalau saya lihat di apa namanya, di televisi gitu ya, dilakukan adalah oleh misalnya relawan gitu ya, yang hanya dia keplok-keplok gitu ya, tepuk tangan gitu. Kemudian dia bernyanyi dengan cara mengalihkan perhatian anak bahwa oh tadinya terjadi bencana yang tadinya anak stres, kemudian dengan anak itu kan dunia bermain. Nah, posisinya adalah anak ya anak gitu ya. Jadi kebutuhannya sesuai dengan anak gitu ya. Kemudian, nah anak itu adalah dengan bermain dibuat kelompok-kelompok kecil, kemudian dia diajak untuk bercerita, dia diajak untuk mengalihkan, untuk distraksi bahwa dia sudah mengalami sesuatu kondisi yang di luar dari prediksinya gitu, terutama adalah terkait dengan bencana. Nah, biasanya ada dilakukan adalah menggunakan terapi bermain gitu ya. Ada lagi tadi ada pertanyaan saat terjadi bencana ya apabila menumpuk bagaimana gitu. Kalau menumpuk dilakukan koordinasi yang lebih baik ya. Dilakukan koordinasi kepada tim ya supaya kegiatan itu bisa dilakukan untuk penyalurannya dilakukan secara maksimal gitu ya. Jadi memang kelompok rentan ini menjadi suatu topik yang atau kelompok yang harus dilakukan secara ini guys, secara apa namanya, secara komprehensif karena di kelompok rentan yang terutama adalah kalau tadi belum terbahas itu adalah untuk yang belum ada pertanyaan adalah untuk kelompok ibu hamil ya. Ibu hamil gitu, kemudian untuk anak-anak, walaupun anak-anak itu dikatakan adalah individu ya, individu yang sebenarnya kalau misalnya dikatakan anak-anak itu apalagi sekarang ya, anak-anak itu sekarang sudah tidak secara murni anak-anak karena sudah gadget itu sudah menjadi apa faktor tersendiri ya. Anak-anak sudah nggak mau nih bermain lebih banyak adalah gadget ya. Dari itu maka tetap walaupun seperti itu anak-anak merupakan posisi atau kelompok yang rentan. Kemudian ada lagi adalah disability. Nah, disability ini adalah juga kelompok yang rentan juga. Walaupun disability nanti tergantung ini untuk fasenya, fase pra bencana seperti apa, kemudian fase bencana seperti apa, pasca bencana seperti apa, tergantung dari fase dia mengalami, terutama adalah terkait dengan edukasinya ya, tergantung dari fase untuk disability-nya.
untuk apa namanya, apakah dia itu parah atau tidak. Nanti tergantung bagaimana pasiennya itu keparahan, tingkat keparahannya, gitu ya. Sehingga hal tersebut harus dilakukan penanganan secara khusus pada pasien-pasien atau pada kasus-kasus yang rentan. Gitu Bapak Ibu untuk penyampaian untuk kasus rentan. Ada yang perlu diklarifikasi? Tidak, Ge. Baik. Untuk aspek legal, untuk hari ini saya sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa, Pak? Kalau di RPS sampai jam 4:20, Bu. Sampai jam 4 ya. 16:20. Saya sudah ini ya, apa namanya, sudah ditunggu sama Bu Natalia jam 3 ya. Saya sih senang-senang aja. Iya. Iya. Ya, baik. Saya menyampaikan sedikit, nanti Bapak Ibu nanti bisa ini bisa explore sendiri untuk aspek etik legal yang sebenarnya tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan untuk etiknya seperti apa, legalnya yang biasanya adalah untuk etiknya ya, etik terkait dengan keperawatan bencana. Oke. Ya, untuk definisi bencana sendiri Bapak Ibu sudah tahu ya, untuk menurut RUU tahun nomor 24 tahun 2007, bahwa peristiwa rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik karena faktor alam maupun non alam manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa. Ini adalah untuk definisi bencana. Ini adalah definisinya. Saya lanjut aja. Nah, masalahnya yang umum pada bencana itu tidak bisa diramalkan, informasi awal tidak jelas, jumlah korban banyak dalam kondisi gawat, jumlah penolong terbatas dan lokasinya tidak dapat, kok tidak aja ya. Lokasinya kadang tidak bisa terjangkau. Jadi bencana itu kan tidak bisa diramalkan walaupun ada peramal-peramal ya yang akhir tahun itu peramal banyak bermunculan, tetapi dikatakan bahwa oh tahun 2024 itu banyak banjir, banyak bencana alam ya. Untuk tindakan meramal itu kan sesuatu yang di luar nalar ya. Kalau misalnya dia itu benar terjadi ya berarti itu kan benar gitu kan. Tetapi kan kita tidak bisa ini ya, kalau di Islam ya tidak bisa mendahului dari takdir ya. Jadi kita tidak bisa meramalkan seperti itu ya. Kemudian informasi awal tidak jelas, ya. Kalau dikatakan bahwa pada saat apa namanya tsunami, ya bencananya apakah mengakibatkan tsunami? Ada tsunami? Oh ternyata tidak ada, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang bencana alam itu kadang tidak bisa diprediksi. Yang dikatakan tidak bisa mengancam, membahayakan, ternyata gempa Jogja itu yang tadinya itu Jogja itu kan tidak pernah gempa, kemudian terjadi gempa Jogja, terjadi tsunami. Nah itu sebenarnya tidak jelas ya. Kemudian korbannya banyak. Ya, korban bencana itu tergantung dari ininya, bencananya itu sendiri ya. Dalam kondisi gawat banyak yang terjadi gawat ya. Kemudian jumlah penolong terbatas ya karena kita itu tidak bisa serta-merta menjadi penolong yang hanya menjadi orang awam gitu ya. Kalau penolongnya kalau tenaga medis sudah terlatih boleh gitu ya. Tetapi kalau untuk hanya sebatas orang awam yang menolong angkut-angkut nggak masalah. Tetapi kan kita harus tahu bagaimana untuk penanggulangannya sendiri. Oke. Nah, regulasinya di Indonesia ya tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada yang menganut untuk apa namanya untuk BNPB sendiri ya untuk tanggal nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman komando tanggap darurat bencana. Nah, menurut Famina tahun 2012 menyatakan aspek dan isu etik. Nah, apa yang kita angkat ya? Aspek dan isu etik untuk terkait dengan bencana yang pertama adalah pencatatan pelaporan penyakit. Nah, di sana ada untuk healthcare provider atau penyedia layanan kesehatan untuk melaporkan kasus-kasus penyakit yang ada. Terutama adalah untuk banjir. Banyak sekali yang tidak bisa ini ya, tidak melaporkan sehingga ini menjadi isu dan menjadi etik yang menjadi salah satu jadi kasusnya itu menjadi ini ya, tidak terlaporkan dengan baik. Yang di sana adalah kalau misalnya terjadi banjir, ada DB, ya, ada diare, itu yang tidak dilaporkan dengan baik oleh pemerintah dan tidak dilaporkan oleh orangnya sendiri, misalnya orang sendiri atau korbannya sendiri, ya. Tergantung dari siapa yang membutuhkan laporan tersebut. Informasi kesehatan. Informasi kesehatan berisi tentang individu,
tentang identitas individu, sehingga di sini akan muncul isu tentang privacy dan kerahasiaan. Seringkali istilah ini digunakan saling tertukar dan tidak bisa dibedakan. Misalnya, yang sakit itu adalah yang mengalami kesakitan itu adalah Ibu Sri. Ya, Ibu Sri itu kan banyak. Nah, ini adalah seringkali banyak tertukar. Srinya Sri siapa nih? Tapi kadang adalah dengan terkait dengan privacy. Saya tidak mau ini diganggu. Tetapi ini adalah menjadi salah satu. Jadi informasi kesehatan ini menjadi salah satu isu etik karena di mana privacy itu menjadi ini ya apa namanya ranahnya privacy kerahasiaan. Tetapi kadang itu juga harus dimunculkan. Karena apa? Sebagai data, ya. Kemudian sebenarnya keduanya mempunyai pengertian teknis yang berbeda. Informasi medis biasanya berisi tentang nama, alamat, ya, sehingga memungkinkan pihak ketiga itu bisa berkomunikasi dengan korban. Kemudian, nah, menurut MSE HPA tahun 2000, ya, mengacu pada isu kerahasiaan data individu dalam dua cara, yaitu menjaga informasi kesehatan seorang yang sedang diperiksa di pelayanan kesehatan, sedangkan dalam pengobatan, vaksin, program karantina, atau upaya yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan masyarakat serta selama dalam pelayanan emergensi. Hanya pihak yang akan melakukan pelayanan kesehatan dan penelitian epidemiologi atau menginvestigasi penyebab transmisi dapat akses untuk mendapatkan informasi. Di mana sebenarnya untuk informasi kerahasiaan itu perlu dijaga oleh badan-badan yang berkaitan dengan pemberian informasi. Tetapi kadang itu juga diberikan atau hanya hak khusus diberikan kepada orang yang melakukan investigasi terkait dengan transmisi. Yang biasanya kita akses adalah di data didapatkan untuk data di Departemen Kesehatan. Supaya apa? Orang itu memang benar orang ini apa namanya? Dia di karantina kok ternyata ada orang yang mengalami penyakit yang harus dikarantina secara khusus gitu ya. Jadi harus dilakukan karantina secara maksimal. Kemudian ada karantina, civil komitmen, dan isolasi. Nah, di sana ada karantina, ya, ada isolasi, penempatan orang atau barang yang diketahui mengandung penyakit. Civil komitmen berhubungan dengan gangguan sistem kesehatan mental dan membahayakan, seperti supaya apa? Tidak terjadi penularan penyakit, sehingga terjadi di sana ada untuk etik dan untuk legalnya. Nah, manajemen penanggulangan bencana, ya. Ini merupakan proses yang dinamis, yang dimana dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan mitigasi dan sampai ke pemulihan akibat bencana. Nah, kalau saya bisa rangkumkan di sini adalah gambar, di mana saya ngambilnya itu adalah di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. Ini manajemen bencana, ini ada manajemen risiko bencana, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan dan ada kesiapsiagaan dan ada pencegahan. Ini adalah maksudnya adalah pra bencana. Ya. Kemudian di sini ada saat bencana. Nah, saat bencana ini adalah manajemen kedaruratan. Sehingga pasca bencana ini adalah manajemen pemulihan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu adalah untuk fase konstruksi dan fase untuk rehabilitasi. Ini adalah untuk manajemen bencana yang dilakukan di Indonesia, gitu ya. Saya nggak paham kalau tadi disampaikan oleh Pak Joao bahwa dan ini ya teman-teman yang dari Timor Leste bahwa untuk di Timor Leste itu berbeda ya. Mungkin kalau untuk yang di Indonesia sudah terstruktur ya, kemudian ada undang-undangnya, kemudian diperbaharui, diupdate dan lain sebagainya. Berkaitan adalah dengan bencana apa sih yang sekarang lagi atau bencana apa sih yang terjadi? Mungkin dulu belum ada tsunami nih setelah tahun 2006 gitu ya. Setelah tahun 2006 atau tahun 2000 berapa ya tsunami ya? Tahun 2006 ya. Nah, itu terjadi penambahan undang-undang. Nah, itu adalah untuk mengacu pada apa sih yang harus dilakukan sesuai dengan tindakan sesuai dengan keadaan alam, gitu ya. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Sebentar ya, masih berapa menit? 10 menit boleh ya, Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Boleh Bu, lanjut Bu. Ya, baik. Sebentar mana ya? Mana sebentar. Nah, ini. Ya.
Saya menambahkan sedikit untuk ini ya, untuk apa namanya kebijakan bencana. Nah, ini adalah kebijakan penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Kan ini bentuknya PDF. Kayaknya minggu depan sudah UTS ya, Pak? Ya, Ya. Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Tidak terasa ya sudah UTS. Habis ini jangan lupa ya skripsinya ya. Skripsi jangan lupa ya. Kebijakan, nah pengertian bencana. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tadi saya sudah singgung. Ya, kemudian, nah emergency dan disaster. Apa bedanya itu? Jadi emergency itu adalah risiko yang ada dapat dikelola dengan sumber daya yang ada. Nah, emergency. Jadi emergency itu tindakan risiko yang dapat dikelola dengan sumber daya yang ada. Jadi makanya emergency. Berarti ya yang ada di situ nih, emergency karena tindakannya adalah untuk kegiatannya adalah untuk emergency. Nah, disaster. Risiko yang terjadi hanya dapat dikelola dengan dukungan ekstra di luar kemampuan respons setempat. Jadi kalau ada disaster berarti dia itu dikelola dan direspon oleh ekstra oleh orang setempat. Maka disaster ini dikatakan adalah bencana. Jadi yang merespon itu adalah orang-orang luar. Yang terjadi bencana biasanya tidak merespon gitu ya. Adalah butuh adalah untuk respon cepatnya. Kemudian, nah ini kalau saya ngambilnya itu adalah kondisi di Yogyakarta ya. Sebenarnya bukan hanya di Yogyakarta ya, tetapi dimanapun juga bisa ya. Ada kebakaran, ada gempa bumi, ada banjir, ada puting beliung ya, ada letusan gunung berapi. Kalau di luar lagi ada tsunami gitu ya. Kemudian ada banjir sudah ada dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah merupakan kondisi geografis yang potensi terjadi bencana ya, terutama adalah pesisir pantai bisa terjadi untuk apa namanya tsunami. Oh, di pegunungan adalah untuk apa namanya Gunung Merapi. Kemudian dimanapun bisa terjadi kebakaran, gempa bumi pun bisa terjadi walaupun di pesisir ataupun di pegunungan. Gitu ya, kemudian banjir adalah pada daerah-daerah dan datar. Sebenarnya untuk demografis dan geografis untuk Indonesia itu adalah karena dia terletak di lempengan-lempengan yang ada menyebabkan gempa ya sehingga untuk resiko Indonesia pun juga mempunyai resiko untuk gempa bumi gitu ya, bukan hanya di Jepang dan Chinese ya. Di China bukan Chinese. Nah, ini adalah siklus manajemen bencana. Ada prabencana, ada pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan. Yang sebenarnya ketiganya ini merupakan hal yang berbeda, gitu ya. Kemudian ada tanggap darurat, ya saat bencana yang saya tidak menyampaikan ya. Kemudian ada untuk pasca bencana, ada rekonstruksi, kemudian ada rehabilitasi. Nah, kemudian kemarin sudah disampaikan bahwa mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Kemudian ada dua adalah pasca bencana, ada rekonstruksi dan ada rehabilitasi. Nah, ini ada koordinasinya. Ya, nah ini kalau dilihat adalah koordinasinya sebenarnya untuk metodenya sama ya. Untuk ininya, terutama adalah kita lihat adalah ada di governance coordinating meeting ya, berarti dari pemerintah sendiri melakukan koordinasi. Kemudian di sana nanti ada informasi ya, informasi untuk tenaga kesehatan. Nah, ini adalah untuk koordinat untuk sub-sub grup yang harus dilakukan ini ya, apa namanya? Pencegahan ya, ada imunisasi, ada anak-anak. Ini yang kita pelajari adalah child reproduction dan maternal ya. Kemudian ada fasilitas kesehatan dan sanitasi, ada surveillance, kemudian ada kesehatan mentalnya harus diperbaiki, ada hospitalnya, ada hospital care ya. Di sini yang harus dilakukan pencegahannya ya. Nah, konsepnya ini pengendaliannya pengurangan potensi resiko dampak. Ini adalah dikendalikan adalah oleh pemerintah. Makanya tadi dikatakan pemerintah berkontribusi apa? Sebenarnya pemerintah sudah banyak berkontribusi ya. Kemudian ada swasta ya, ada masyarakat, ada PMI, ada LSM yang sering digaung-gaungkan ya. Kemudian ini untuk mengendalikan bencana supaya apa? Terjadi pengurangan potensi dan risiko serta dampak yang lebih terkait dengan bencana.
Nah, ini adalah penanggulangan bencana akibat penanggulangan kesehatan akibat bencana. Ini merupakan serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan sampai dia ke pemulihan rekonstruksi. Dan dia hanya secara lintas sektoral, nggak bisa kalau hanya satu sektoral, maka dia harus lintas nih. Apa saja perekonomian gitu ya, kemudian apa namanya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah prabencana. Nah, kegiatannya apa saja? Ini ada pemetaan rawan bencana, ya. Pemetaannya di mana? Kemudian ada jenis ancaman bahaya. Kalau di Jogja itu untuk ini ya, ada banjir, ada gempa bumi, ada puting beliung, tanah longsor dan kebakaran. Kemudian ada untuk kerentanan masyarakat. Ya, untuk vulnerability ada kasus kesehatan, cakupan Yankes, ya, pembiayaan kesehatan untuk APBD dan lain sebagainya. Kalau pencegahan kegiatannya, untuk pencegahannya sudah ada ya, untuk peraturannya ada Pemda, penanggulangan bencana, ada standar pelayanan kesehatan, ada pedoman Juknas, Juknis yang tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh kelompok ya. Penyebarluasan informasi ya melalui apalagi sekarang sosmed ya banyak. Jadi begitu terutama mohon maaf kalau misalnya saya menyebut merek ya, kadang ada detik.com gitu langsung twing gitu langsung. Itu kadang kita juga diselamatkan oleh apa namanya informasi gitu ya karena penyebarluasan informasi untuk sosmed itu juga menjadi suatu ini ya suatu edukasi bahwa oh ini adalah untuk penanggulangan untuk bencana ya terkait dengan pencegahan bencana. Kemudian ini adalah untuk mitigasi. Nah, kalau mitigasi sendiri itu adalah pembangunan yang untuk pencegahan bencana. Ya, contohnya adalah di struktural. Ya, struktural adalah pembangunan rehabilitasi rumah sakit, posko, pembangunan posko bencana, pengadaan ambulan, ya, pengadaan alat-alat kesehatan dan kesiapsiagaan untuk sistem informasi. Untuk non struktural penetapan lokasi pembangunan sarana prasarana pelestarian lingkungan terutama pada daerah-daerah yang rawan ini ya tsunami ada ditanam misalnya untuk kebun apa tanaman untuk bakau misalnya pelestarian lingkungan supaya ada apa supaya apa terjadi ini ya ombaknya tidak terlalu besar sehingga terjadi dan dilakukan untuk penanggulangan supaya tidak terjadinya ombak masuk ke ruangan atau ke lahan tanah ya untuk ke masyarakat. Kemudian ada terasering untuk menghindari banjir dan sebagainya itu untuk non struktural. Ya, untuk non struktural lagi adalah pengaturan mobilisasi, penetapan seluruh sumber daya kesehatan, penyusunan standar Yankes, diklat, jaminan kesehatan. Nah, ada lagi adalah untuk pembuatan jalur-jalur evakuasi misalnya seperti itu ya. Itu adalah untuk mitigasi. Nah, untuk kesiapsiagaan sendiri, itu penyusunan rencana kontingensi, penyiapan sarpras, penyiapan dana operasional, ya, kemudian sistem informasi penanganan krisis akibat bencana, sampai pembuatan untuk tim survei, ya, untuk Dinkes, kemudian ada untuk tim PMI dan lain sebagainya. Nah, untuk kesiapsiagaan pengembangan sistem peringatan dini ya, hazard ya, hazardnya bagaimana, kemudian penyebarluasan informasi melalui media sosial, masalah kesehatan akibat bencana, sampai dia bagaimana bertahan dengan perlindungan atau peralatan bahan yang ada sebelum bantuan datang. Nah, inilah saat bencana, ada kegiatan tanggap darurat, saya tidak menyampaikan ya. Nah, ini kegiatan tanggap darurat ini yang dikatakan tadi adalah untuk post traumatic stress ya. Post traumatic stress disordernya bagaimana gitu ya. Untuk penanganannya seperti apa gitu ya. Jadi pasca bencana itu kemarin sudah ada kegiatan pemulihan atau rehabilitasi ya, ada surveillance epidemiologi apakah ada penyakit yang penyakit yang terjadi setelah terjadi bencana ya. Ini adalah tugas jadi surveillance dari epidemiologi. Pelayanan pemulihan untuk post traumatic stress-nya. Post traumatic disorder-nya seperti apa? Oh, tadi disampaikan bahwa pasiennya anaknya stres, maka akan dilakukan oleh pemulihan terutama anaknya adalah untuk terapi bermain. Kegiatan rekonstruksi. Nah, ini adalah peningkatan kemampuan institusi kesehatan dalam pelayanan, meningkatkan dan memantapkan rencana penanggulangan. Ini adalah untuk kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Kalau saya bisa ini kan untuk kebijakan pemerintah di Yogyakarta dalam pengendalian bidang kesehatan, ini adalah untuk penyiapan struktur organisasi tim ya. Kemudian pembuatan tim RHA ya untuk surveillance-nya, kemudian tim respon cepat, bantuan kesehatan, peningkatan kapasitas SDM, pembentukan sistem informasi komunikasi, penyusunan SOP dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk apa namanya kebijakan yang sudah dilakukan terkait dengan kebijakan bencana dan tanggap darurat. Ada yang diklarifikasi Bapak Ibu? Sudah jam 3 nanti saya ditunggu sama Bu Devi. Cukup nggih Bapak Ibu. Nanti untuk materinya nanti saya sharekan. Siapa sih ini apa namanya? Si P-nya sebenarnya siapa sih? Bapak Ibu, Pak saya biasanya. Sudianto. Pak Oh, Pak Sudianto, Bu. Sudianto. Tapi biasanya kok ininya bukan dari Pak Sudianto ya? Dari siapa Mbak? Siapa Bella apa siapa ya? Benar ya? Biasa Iya, Bu, biasanya saya ya lupa pesan akun Zoom-nya soalnya. Bella itu siapa? Iya, Bella Basma ya. Iya, iya, Minta Bu. tolong ya, Pak. Oke, saya tuh begitu lihat, oh Bella gitu ya. Ya, terima kasih nanti saya kirimkan ke Pak Sudianto untuk materinya. Untuk UTS-nya, Bapak Ibu mau menghendaki, bukan menghendaki ya. Saya buat ini aja ya untuk pra bencana, berarti untuk yang resiko rentan saya tidak masukkan ya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu banyak untuk ininya. Apakah sudah diinformasikan sama Pak Karno untuk UTS, Bapak Ibu? kalau dari Pak Soekarno sih Bu sesuai dengan yang di RPS hari Kamis Oh tanggal gitu, 15 sih. hari Kamis. Cuma saya ini kan lagi belum ada dijawab sama Pak Karno. Oh gitu, nggih. Oke, nanti saya ini tanya sama Pak Karno. Baik, cukup nggih Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih Pak Sudianto yang sudah menjadi moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah presentasi pada sore hari ini. Mohon maaf ya, saya tadi terlambat sekali. Saya pikir apa namanya baru jam 12 gitu. Ternyata sudah setengah 1 karena saya habis nguji skripsi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu, terima kasih Bu. Oke, saya izin live.